Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banjar TV? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan penuh semangat. Senang sekali kami dapat menjumpai Anda kembali, tentunya kali ini dalam Lintas Banua Sepekan, edisi Minggu 19 September 2021. Dan pemirsa, serangkaian berita terpilih selama sepekan kemarin akan kami sajikan ke hadapan Anda selama 1 jam ke depan. Bersama Slianti Risni, kita ikuti Lintas Banua Sepekan selengkapnya. Pemirsa, mengawali Lintas Banua Sepekan kali ini, Gubernur Kalsel Sahbiri Noor meninjau pembangunan jembatan Sungai Alalak yang sudah memasuki tahap akhir. Atas nama masyarakat Kalsel, Pak Mandiri menyampaikan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo atas pembangunan jembatan megah tersebut. Sementara itu pemirsa, proses pembangunan jembatan Sungai Alalak yang kini memasuki tahap finishing rencananya akan segera diresmikan, namun masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Gubernur Kalimantan Selatan Sahbiri Noor melakukan peninjauan tahap akhir pembangunan jembatan Sungai Alalak di kawasan Jalan Haji Hasan Basri, Banjarmasin, Senin 13 September kemarin. Jembatan dengan panjang 850 meter dan lebar 20 meter ini dibangun dengan masa pelaksanaan 1021 hari, memiliki desain konstruksi pylon menjulang ke atas, serta kabel stay pertama di Indonesia. Gubernur Sahbiri Noor mengaku bangga dan berterima kasih kepada pemerintah pusat terhadap pembangunan infrastruktur tersebut. Gubernur berharap keberadaan jembatan Sungai Alalak ini menjadi salah satu ikon kebanggaan yang dimiliki masyarakat Kalimantan Selatan. Apalagi jembatan ini memiliki filosofi yang religius. Dia sangat bangga sekali sebagai rakyat Kalimantan Selatan, saya sangat bangga sekali. Apalagi ada filosofi yang luar biasa, seolah-olah kita bisa berdoa dan kita tahu yang Kalsel ini adalah masyarakatnya religius, ya. Jadi membangun dengan hati ini, jangan membantu membangun dengan psikologi kerakyatan, psikologi kemasyarakatan yang bisa membanggakan buat kita semua. Untuk saat ini, proses pengerjaan jembatan ini sudah hampir mencapai 99% dan tinggal mengerjakan tahap finishing serta menunggu proses penerbitan sertifikat kelayakan jembatan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Erwin Yudanwari, Banjar TV. Pembangunan jembatan Sungai Alalak di kawasan Jalan Haji Hasan Basri, Banjarmasin kini sudah mencapai 99% dan tinggal menyelesaikan proses tahapan finishing yang nantinya akan segera diresmikan. Namun untuk prosesi peresmian jembatan ini masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat, siapa yang nantinya akan melakukan peresmian dan apakah akan dilakukan secara offline maupun online, mengingat masih di tengah situasi pandemi COVID-19. Gini, untuk proses peresmian kita memang sudah diarahkan oleh pusat untuk menyiapkan segala sesuatunya dengan baik. Tinggal kita menunggu nanti dari pusat siapa yang akan meresmikan, karena dalam kapasitas kami tidak punya kapasitas untuk bisa menjelaskan siapa yang akan meresmikan. Tapi kalau dari kita tadi sampaikan oleh Pak Gubernur juga bahwa Pak Jokowi ada keinginan kembali, tidak terkemungkinan. Cuman ini kita tidak tahu nih dengan masa COVID ini apakah peresmian yang sifatnya online atau offline gitu kan. Kita mengharapkan semua pasti masyarakat pasti berharap Pak Presiden bisa datang kembali. Sementara itu dari segi pemeliharaan, pihak kontraktor telah menerapkan sistem sensor sehingga kondisi konstruksi bisa dipantau keamanannya. Jembatan ini memang sudah didesain sedemikian rupa seperti ini, konstruksinya adalah dari kabel. Kabelnya ada sensornya, kita bisa analisa setiap pergerakannya atau apanya, kita bisa pantau terus. Di sini sudah ada sensor-sensornya. Keberadaan jembatan Sungai Alalak yang menelan anggaran sekitar 278 miliar ini merupakan pembangunan untuk menggantikan jembatan Kayu Tangi 1 yang telah berusia 30 tahun. Dan menjadi jalur utama akses kota Banjarmasin dengan berbagai wilayah di Kalimantan Selatan dan Tengah. Dengan penggantian jembatan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kapasitas jaringan jalan di Provinsi Kalimantan Selatan yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Erwin Yudanwari, Banjar TV.
Selanjutnya pemirsa, guna memastikan program yang sudah dilakukan Dinas PUPR sesuai rencana, Komisi 3 DPRD membidangi pembangunan dan infrastruktur meninjau jalan bypass Binderang di 2 Kabupaten Tapin dan Hulu Sungai Selatan. Apalagi transportasi jalan menurutnya kebutuhan masyarakat yang paling penting, karena jalan yang nyaman akan meningkatkan perekonomian. Untuk itu Komisi 3 sesuai bidangnya akan terus mengawal kegiatan ini. Jalan merupakan salah satu sarana transportasi yang sangat berpengaruh terhadap masyarakat, terutama menggerakkan pertumbuhan ekonomi, baik daerah, perkotaan maupun pedesaan. Infrastruktur jalan juga menentukan kelancaran arus barang, jasa manusia dari zona ke zona lainnya. Menyusul hal itu, Komisi 3 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan monitoring dan evaluasi, khususnya terkait infrastruktur jalan yang ada di Kabupaten Tapin dan Hulu Sungai Selatan. Kunjungan dipimpin langsung Ketua Komisi 3 Sahrujani bersama beberapa anggota Komisi 3 lainnya untuk memastikan bahwa program yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum sudah sesuai dengan yang sudah direncanakan. Apalagi transportasi jalan, menurutnya kebutuhan masyarakat yang paling penting. Karena jalan yang nyaman akan meningkatkan perekonomian. Untuk itu, Komisi 3 sesuai bidangnya akan terus mengawal kegiatan ini. Kami melaksanakan kunjungan lapangan sesuai dengan tugas Komisi 3 di bidang infrastruktur. Hari ini ke Kabupaten Rantau, ruas bypass Binderang dan Kandangan Negara lah, Kandangan Negara. Tentunya kunjungan ini untuk melihat, memastikan program yang telah dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum sesuai dengan apa yang direncanakan. Kalau misal kata ada perlu lagi penambahan, nanti akan kita bicarakan di rapat-rapat berikutnya. Dan kalau memang memungkinkan anggarannya bisa harus kita tambah, ya tentunya kita dengan anggaran sesuai dengan kemampuan kita usahakan, sesuai dengan tugas kita. Karena transportasi jalan ini adalah kebutuhan masyarakat, paling tidak jadinya akhir dari transport yang nyaman akan meningkatkan perekonomian. Sementara itu, Kepala Seksi Jalan Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kalsel yang juga mitra kerja Komisi 3 menjelaskan siap melaksanakan berbagai kegiatan sesuai dengan anggaran yang ada. Jika ada ruas jalan yang belum sempat ditangani, mohon bersabar. Pasalnya, anggaran masih difokuskan untuk penanganan COVID-19. Kita siap melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan anggaran yang ada. Jadi dalam kesempatan ini pula kami berharap kepada masyarakat yang saat ini yang mana ruasnya itu masih di dalam lingkup provinsi yang belum sempat kami tangani, mohon bersabar, mohon memahami dengan keadaan kita. Mudah-mudahan wabah COVID ini bisa segera berakhir. Muhail, Banjar TV. Pemirsa, Menteri Sosial RI Tri Risma hari ini mengunjungi lokasi komunitas adat terpencil di Dusun Canting, Desa Hinaskiri, Kecamatan Batang Alai Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dalam rangka menyerahkan bantuan senilai 1, miliar lebih. Di samping itu, Mensos Tri Risma hari ini menegaskan agar dana bantuan sosial dari pemerintah tidak digunakan untuk membeli rokok. Untuk pihaknya sedang menyiapkan skenario agar pemanfaatan dana bansos tentunya tepat sasaran. Menteri Sosial RI Tri Risma hari ini melakukan kunjungan kerja di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yakni di lokasi komunitas adat terpencil di Dusun Danau Canting, Desa Hinaskiri, Kecamatan Batang Alai Timur. Kunjungan Mensos yang akrab disapa Bu Risma tersebut dalam rangka menyerahkan bantuan dengan total 1,5 miliar rupiah lebih bagi masyarakat setempat. Adapun bantuan yang diserahkan, diantaranya dana hibah dalam negeri yang diperuntukkan bagi peralatan sekolah, peralatan pertanian di 4 lokasi komunitas adat terpencil bagi 78 kepala keluarga berupa cangkul, sabit, parang, dan sprayer. Kemudian, bantuan donasi pelanggan Indomaret Peduli komunitas adat terpencil untuk sarana air bersih, MCK komunal, balai sosial, dan penghijauan di 2 lokasi, yakni Danau Canting dan Sungai Bumbung, serta bantuan penerangan lampu tenaga surya hemat energi bagi 78 kakak. APBN pemberdayaan komunitas adat terpencil lokasi khusus berupa bantuan community center dan perlengkapan sarana air bersih dan stimulan usaha. Berikut bantuan protokol kesehatan berupa masker dan vitamin bagi masyarakat tidak mampu atau terdampak COVID-19 melalui Karang Taruna untuk 13 kabupaten kota di Kalsel. Kita rencanakan memang akan membangun community center di
di lokasi ini. Jadi nanti gedung pertemuan itu mungkin kita bisa modifikasi tadi usulan Ibu untuk tempat-tempat anak-anak belajar. Mungkin juga kita bisa siapkan perpustakaan. Saya akan bantu akseskan ke Badan Perpustakaan untuk mengisi fasilitas-fasilitas perpustakaan di nanti kalau sudah jadi. Yang berikutnya tadi disampaikan listrik nyampe di situ, kita akan upayakan Pak, mungkin pakai solar cell aja ya. Pakai solar cell kita buat, karena kalau narik agak berat. Nanti mungkin kita akan bantu dengan solar cell, insya Allah kita akan bisa siapkan. Nah kemudian yang berikutnya bibit jagung. Tadi disampaikan oleh Pak Bupati, bibit jagung digunakan untuk pakan ternak. Usai memberikan arahan, Mensos meresmikan sarana air bersih MCK Komunal Balai Sosial dan Penghijauan berupa tanaman produksi dari program PUB Indomaret Peduli Komunitas Adat Terpencil. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Penegasan ini disampaikan oleh Mensos Tri Risma hari ini usai memimpin rapat pemadanan data di BBPPKS Banjarbaru. Larangan untuk membeli rokok bagi penerima dana bansos tersebut langsung diperintahkan oleh Presiden Joko Widodo. Risma mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan sistem aplikasi khusus penerima bantuan sosial. Aplikasi ini dinilai mampu untuk menghindari kesalahan penggunaan data bansos. Selanjutnya, Kemensos akan melakukan uji coba di beberapa daerah di mana pemanfaatan bantuan dapat dilakukan di semua warung. Namun, yang perlu dikendalikan adalah belanja masyarakat agar lebih tepat sasaran. Kita hanya kendalikan belanjanya. Kenapa nggak uang? Karena hasil survei saya diberi tahu Bapak Presiden, yang pertama memang beli beras, yang kedua beli rokok. Nah, ini supaya tidak dibelikan rokok, maka harus ada pengendalian terhadap belanja. Karena tujuannya kan untuk kesejahteraan. Sehingga nanti tetap kita kendalikan saat belanja. Gitu. Jadi apapun, jadi bukan hanya BPNT, tapi juga PKH kita akan kendalikan belanjanya. Caranya adalah kalau dia daftarkan rokok, nggak akan keluar duitnya. Bu, itu berarti ada kartu baru lagi, Bu? Bukan. Sekarang kan nggak perlu kartu. Kamu bisa pakai HP untuk bayar. Ayo sekarang. Ayo. Kenapa harus itu? Sekarang nanti bisa juga pakai tubuhnya dia datang atau tubuhnya saudaranya tunjukkan KTP, udah bisa untuk belanja. Sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, untuk penerima manfaat, maka daerahlah yang mengusulkan kepada pemerintah pusat. Dan apabila ada data yang tidak sesuai, maka Kemensos mempunyai situs usul sanggah agar data yang diberikan benar-benar sesuai dan diterima oleh orang yang berhak. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Pemirsa, warga Danau Canting, Desa Hinaskiri, Kecamatan Batang Alai Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengeluhkan akses jalan yang sulit. Belum tersedianya jaringan listrik hingga sinyal yang tidak ada, sehingga menghambat aktivitas masyarakat untuk maju. Dan mereka kini tinggal di rumah komunitas adat terpencil atau KAT yang dibangun oleh pemerintah. Beginilah suasana komunitas adat terpencil Danau Canting di Desa Hinaskiri, Kecamatan Batang Alai Timur, Hulu Sungai Tengah. Sebuah kampung di pedalaman kawasan Pegunungan Meratus yang sampai saat ini akses menuju ke sini masih terhitung sulit. Dusun ini pula menjadi salah satu lokasi kunjungan Menteri Sosial RI Tri Risma hari ini pada Selasa 14 September lalu. Dibutuhkan waktu sekitar 2 jam ke Danau Canting. Jalannya beraspal tapi banyak yang rusak. Kendaraan roda 4 hanya bisa sampai di Desa Hinaskiri. Selanjutnya perjalanan dilakukan dengan menggunakan sepeda motor atau berjalan kaki sejauh 1 km. Selain akses jalan yang sulit, ketiadaan listrik dan sinyal seluler sangat dinantikan oleh warga Canting, baik untuk berkomunikasi maupun untuk kebutuhan lainnya. Harapannya ada listrik, ada sinyal. Artinya
apa namanya tuh lakas komunikasi. Iya. Lakas informasi dan komunikasi antara hubungan di Banjarmasin. Oh, dipasangkan BTS kok ya? Iya. Oh. Pertama di sini kendalanya untuk ini ya. Pertama itu jalan, akses jalan, sama untuk jaringan komunikasi. Karena kan sekarang ini kita informasi yang kita dapat itu sangat minim karena jauhnya jaringan internet susah. Jadi disitulah kita jadi keminiman untuk mendapatkan informasi dari luar. Di Danau Canting ini ada 31 kakak. Ini sampai ada 8 kakak. 8 kakak. Kalau ekonominya ya kalau disebut enak ya enggak juga. Tetapi kalau untuk hidup mereka ada juga merasa nyaman kan, masing-masing punya standar kehidupan. Yang pastinya mereka tidak pengen untuk bergabung ke bawah karena kehidupan mereka di sini. Nah, untuk ekonomi artinya alam saat ini masih mensupport mereka untuk bisa hidup. Warga Danau Canting kini tinggal di rumah komunitas adat terpencil atau KAT yang dibangun oleh pemerintah. Mereka mengaku kehidupan lebih teratur ketimbang sebelumnya saat tinggal berpencar di ladang atau di kebun. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Ya pemirsa, sesaat lagi akan kita simak bersama tidak ada kenaikan tarif PDAM Banjarmasin. Tetaplah bersama kami.